pertama kali ini saya akan mencoba melakukan tutorial untuk mesin penjernih air atau kita sebut water treatment portable dengan disingkat WTP. WTP sendiri ada bagian-bagiannya. Yang bagian pertama adalah genset sebagai sumber listrik. Yang kedua ada tabung pengolahan air. Di dalam tabung itu terdiri dari 3 tabung. Tabung yang pertama berisi pasir silika yang berfungsi untuk menyaring benda-benda kasar seperti daun, ranting, plastik. Tabung kedua itu berisi berm. Fungsinya berm itu adalah untuk menyaring zat besi dan mangan. Tabung ketiga berisi zat karbon aktif. Untuk zat karbon aktif ini dia berfungsi untuk menyaring air hingga tidak berwarna dan berbau. Ya, terus mesin yang ketiga adalah mesin RO. Untuk pemasangan atau instalasi, yang pertama kali kita lakukan adalah menggabungkan antara tabung penjernih air dengan mesin RO dengan cara menggabungkan pipa dari mesin RO dengan pipa dari mesin penjernih air. Ketika dia disambungkan, kencangkan watermurnya hingga kencang supaya tidak terjadi kebocoran. Setelah meyakinkan watermur itu kencang, kita ambil kabel listrik dari panel utama menuju genset, lalu dicolokkan sampai bunyi krek. Masukkan selang ke dalam pipa yang sudah ada, lalu kencangkan klemnya. Setelah dipastikan kencang, ambil kabel aliran dari pompa. Kabel ini akan kita colokkan ke panel utama. Sesudah mendapatkan jalurnya, kita colokkan kabel pompa tersebut di saklar utama sampai dia bunyi krek. Setelah rangkaian-rangkaian ini semua terpasang, barulah kita mulai mengoperasikannya. Untuk pengoperasian, pertama-tama yang harus kita nyalakan genset. Langkah pertama yang harus kita perhatikan dalam menghidupkan genset adalah mengecek oli. Cek oli sampai posisi dia di atas dari tanda setengah. Jangan sampai dia di bawah. Kalau dia di bawah berarti takaran oli kosong. Takaran oli yang benar adalah 3/4 dari bawah. Dia nggak boleh terlalu penuh, tidak boleh juga kurang dari setengah. Jika oli kurang, tambahkan oli dengan oli sepeda motor yang mempunyai SAE 20-50 atau 10-40. Setelah pengecekan oli selesai, lalu kita cek bahan bakarnya. Buka dulu, tutup bahan bakarnya, lalu tuangkan isi bahan bakarnya. Setelah diisi, tutup lagi tangki bensinnya sampai kencang, dan lihat di sini ada indikator bensin. Step pertama cara menghidupkannya adalah nyalakan tombol on off yang ada di depan genset. Untuk awalan sebelum dia di start, pastikan nyalakan cuknya dulu, geser cuknya ke sebelah kiri. Setelah kira-kira mesin stasioner, baru cuknya dibalikan lagi ke posisi semula. Ketika dia sudah mencapai 220, berarti voltase sudah mencapai 220. Di beberapa genset ada yang menggunakan steker on off dan ada juga yang enggak. Fungsi on off itu adalah untuk mengalirkan arus listrik ke panel. Nyalakan MCB utama, buka panel, nyalakan MCB utama atau disebut MCB A atau yang paling pojok sebelah kiri. Putar switch yang ada di panel utama ke arah genset karena kita menggunakan aliran genset, dan pastikan voltase yang ada di depan ini di 220. Selanjutnya kita menghidupkan pompa isap. Buka panel utama, kita nyalakan MCB 2. Setelah itu, bukalah keran yang dari pompa menuju tabung atau filter. Buka keran untuk menuju pembuangan dari filter. Tutup keran yang menuju ke RO. Setelah itu,
kita membersihkan tabung pertama dulu yang berisi pasir silika dengan cara memutar katup filter menuju ke pojok kiri paling pojok yang bertulisan backwash. Pastikan air keluar dari pembuangan menuju ke bak penampungan. Lalu kita coba cium air masih berbau atau berwarna atau tidak. Kalau misalkan dia sudah jernih dan tidak berbau, berarti proses backwash telah selesai. Ketika dia masih berbau dan berwarna, lakukan backwash selama beberapa menit. Ketika air sudah tidak berbau dan berwarna, maka katup kita pindahkan ke bilas atau rinse. Dia untuk mencuci ulang tabung-tabung yang ada, isi tabung. Setelah proses pass rinse beberapa menit telah dilakukan, katup kita geser ke filter. Itu untuk mengoper air yang ada di tabung ini ke tabung kedua. Setelah dari tabung 1, dia akan mengalir ke tabung 2. Dan di proses tabung 2, kita seperti tabung pertama tadi, kita kepojokin ke kiri, paling mentok, itu menandakan dia membilas atau backwash. Setelah tidak berbau dan tidak berwarna lagi, katup kita pindahkan ke tengah atau ke fast rinse. Setelah dilakukan fast rinse beberapa menit, pindahkan katup ke filter untuk mengalirkan air ke tabung 3. Setelah dia difilter dari tabung 2, air akan mengalir ke tabung 3. Di tabung 3 kita melakukan proses yang sama seperti di 2 tabung yang tadi. Yang pertama kita backwash dulu. Setelah air tidak berbau dan berwarna, berarti tabung 3 sudah bersih. Kita balikan ke posisi fast rinse. Pindahkan katup ke filter. Bertujuan untuk memindahkan air dari tabung 1, 2, 3 menuju tabung RO dengan cara membuka keran yang menuju tabung RO. Untuk membilas atau membersihkan membran ini, kita buka keran yang berada di dekatnya. Untuk mengetahui membran sudah bersih atau belum, kita bisa melihat dari kadar airnya. Kalau kita cium sudah tidak berbau dan kita lihat sudah jernih, berarti air yang dalam membran sudah bersih. Setelah kita yakini membran bersih, kita hidupkan MCB nomor 1 untuk menghidupkan mesin RO. Setelah MCB nomor 1 kita nyalakan, kita menyalakan mesin RO dengan cara memencet tombol yang warna merah di sebelah kanan. Setelah mesin RO dinyalakan, perhatikan indikator di microkomputer controller. Kalau dia memulai beroperasi, dia di sini akan tertulis seperti huruf F atau kita sebut flash. Flash itu adalah dia sedang membilas seluruh rangkaian mesin RO. Tunggulah beberapa menit hingga indikator tersebut memutar seperti ini. Ketika microkomputer controller sudah menunjukkan indikator pump, kita lihat ke bawahnya sedikit. Di situ adalah namanya indikator pressure gauge, adalah penunjuk tekanan. Kita mulai memainkan namanya air hasil dengan air buang. Kita lihat ke bawah, di sini adalah 2 keran. Yang sebelah kiri yang berbentuk tuas panjang adalah untuk mengatur keluar masuknya air hasil, dan yang sebelah kanan yang berbentuk keran bundar itu adalah untuk mengatur banyaknya atau tidaknya air buang. Perhatikan indikator di 2 tabung ukur ini. Kalau untuk tabung kiri adalah penanda air hasil, untuk tabung kanan ini adalah penanda air buang. Untuk perbandingannya 1:2. Cara untuk mendapatkan 1:2 adalah yang keran sebelah kanan berbentuk lingkaran, kita putar sedikit ke kanan. Yang keran sebelah kiri yang berbentuk tuas, kita putar sedikit ke kiri. Atur keran masuk sama keran buang yang di bawah, sehingga indikator ini menunjukkan 1:2. Setelah proses tadi, kita nyalakan lagi MCB nomor 3 untuk menghidupkan ultraviolet. Untuk generasi pertama dan kedua water treatment portable, dia masih memakai indikator seperti ini yang menunjukkan masa lifetime-nya ultraviolet tersebut. Di sini tertera 365 yang mengartikan masa hidupnya dia masih 365 hari lagi.
Setelah semua itu proses berjalan, kita akan mendapatkan air hasil. Air hasil ini dapat kita tes melalui alat TDS. Dengan kita celupkan alat TDS tersebut untuk melihat jumlah partikel yang ada di dalam air tersebut. Untuk pemeliharaan genset tidaklah sulit, cukup hanya mengganti oli secara rutin. Untuk pergantian oli pertama yaitu di 50 jam pertama, yang selanjutnya di 100 jam kedua dan kelipatannya. Untuk baut pembuangan olinya dia berada di sini, dan untuk masukin olinya dia ada di sini. Untuk pemeliharaan ketiga tabung ini, kita harus sering-sering mencuci tabung dengan backwash atau rinse. Selain untuk tiga tabung ini, yang perlu diperhatikan dalam bagian tabung penyaringan air ini adalah kondisi pompa. Yang perlu diperhatikan adalah pompa ini kalau sering tidak pernah dinyalakan, sekali mau dinyalakan dia sering terjadi kemacetan. Cara mengatasinya adalah dibuka tutup kipasnya, lepaskan kipas dengan menggunakan obeng min, lalu poros ini kita semprotkan dengan pelumas. Kiranya diputar sudah lancar, kita pasang kembali kipas tersebut, lalu kita pasang tutupnya. Untuk mesin RO, pemeliharaannya tidak sulit, kita hanya mengganti filter-filter yang berada di mesin RO tersebut dengan cara memutar tabungnya ke sebelah kiri. Bila filter sudah berlumut seperti ini, cepatlah diganti. Dan bisa untuk filter ini bisa didapatkan di tempat penjualan penjernih air di kota-kota besar. Setelah diganti, pasang kembali dengan memutar ke sebelah kanan hingga dia mengencang. Untuk filter-filter selanjutnya, lakukan dengan proses cara yang tadi, diputar ke kiri untuk melepaskan, putar ke kanan untuk memasang. Untuk filter di nomor 1 ini 0,5 mikron, filter yang nomor 2 0,1 mikron, dan yang filter ketiga 0,1 mikron. Untuk penyimpanan dalam jangka waktu yang lama, kita harus mengosongkan air dari dalam tabung ini dengan cara membuka keran ini hingga habis. Setelah habis, alat mesin RO ini bisa kita simpan di dalam gudang. Usahakan penyimpanan di dalam gudang tertutup dan tidak terkena sinar matahari langsung. Demikianlah tutorial dari saya untuk mesin penjernih air atau water treatment portable. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Salam tangguh.